didesain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Nya tipis-tipis, kur aja 27 koleksi pribadi. Tet. Halo book lovers, bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas buku ini. Seperti di judul dan di thumbnail. Judulnya itu The Ken Chronicles, dengan subjudul yaitu The Serpent Shadow. Terlalu dramatis ya. Ya udah. Ini adalah kelanjutan dari seriesnya The Ken Chronicles yang udah gue bahas. Gue udah bahas 2 buku pertama, 2 buku awal, dan ini adalah buku penutup. Dan ini trilogi. Ditulis oleh Rick Riordan. Dan ya udahlah, gak usah bertele-tele lah ya. Ken Chronicles bercerita tentang Sadie dan Ken. Di buku ketiga ini mereka harus mencegah si Apophis yang bangkit dari penjara. Ya, setelah kejadian di buku kedua. Dan mereka juga harus melawan pemberontak dari sebuah organisasi namanya Dewan Kehidupan, organisasi penyihir gitu. Dan ya, kurang lebih plot cerita di buku ini seperti itu. Singkat, padat, jelas. Kalau kalian penasaran, baca aja bukunya. Nah, apa opini gue untuk buku ini? Gue sebenarnya agak ragu untuk menyelesaikan buku ketiga atau menyelesaikan series ini. Cuman karena nanggung, akhirnya gue baca dan gue selesaikan. Semenjak buku kedua, semenjak gue baca Apollo, semenjak gue baca Percy Jackson, ceritanya itu udah gitu-gitu aja. Nggak ada hal yang unik dan spesial lagi. Udah ketebak pola ceritanya. Ada remaja, keturunan dewa, atau dirasuki dewa, atau berteman dengan dewa. Harus menyelamatkan dunia, melawan dewa juga, atau melawan pemberontak, atau melawan musuh jahat gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu. Dan ada unsur-unsur mitologi yang dimasukkan ke dalam cerita tersebut. Mulai dari Yunani, Romawi, dan sekarang kita masuk ke mitologi Mesir. Ya, hampir saja gue drop. Alias did not finish the series. Nggak gue selesaikan seriesnya. Cuman ya nanggung. Terus ada faktor lain kenapa gue memutuskan untuk melanjutkan buku ini, yaitu dari segi komedi dan petualangannya. Dan itulah unsur yang gue suka dalam tulisan Om Rick Riordan. Dia menulis sebuah cerita novel yang mengambil tokoh-tokoh remaja dengan ada dewa-dewi, mitologi, tapi biar gak membosankan dan gitu-gitu aja, dia memasukkan unsur humor dan komedi, dan gue suka. Komedinya sebenarnya agak receh atau gimana, kayak ya ngata-ngatain atau nyindir atau kayak nyinggung-nyinggung, lucu. Itu mengisi sepanjang buku biar gak, sebenarnya tujuannya biar gak bosan. Gue tahu strategi menulis kayak gitu. Kalau kalian udah menulis banyak buku dengan unsur pola cerita yang mirip-mirip, pasti pembaca bakal menemukan di satu titik bahwa itu mulai jenuh. Biar gak jenuh, maka hadirlah unsur komedi yang bisa dibilang dinamis. Komedinya itu datang dari kegiatan keseharian, sekolah, temen, orang-orang di sekitar, orang tua. Bahkan orang tua bisa bikin hal konyol di buku yang ditulis oleh Om Rick Riordan ini. Ya, salah satunya pamannya Sadie dan Carter. Terus hal lain yang gue suka ya tetap yaitu belajar hal-hal Mesir dari mitologi Mesir itu sendiri. Gue suka belajar tentang dewa-dewi dan ini hieroglif-hieroglifnya. Ini ada glosarium di belakang dan ini menampakkan hieroglif-hieroglif yang bisa kita pelajari untuk ya sedikit banyak tahu-tahu cara baca hieroglif lah. Cuman ini kayak ya secara garis besar aja, bukan kayak kalian ditampilin sebuah hieroglif panjang dan kalian minta dibaca, itu bakal sulit. Cuman ya sekedar pengetahuan biar tahu, dan gue suka. Terus selain itu gue suka unsur petualangannya yang gue sebutin di awal. Petualangannya ini luas, gak hanya di sebuah tempat spesifik, kota atau rumah atau area terbatas gitulah. Ini mereka lingkupnya dunia, literally dunia, dari negara ke negara, bahkan ke dunia arwah dan dunia dewa sekalipun. Jadi kayak kita bakal melihat berbagai hal sepanjang buku ini bercerita ke kita dari sisi petualangannya.
Jadi kayak pergi ke negara ini, berpetualang di sana, melihat kebudayaan negara ini, melihat makanan, bangunan, tradisi, terus ke tempat lain lagi, melihat tempat, tradisi, kebudayaan dan sebagainya, pindah lagi, pindah. Terus tiba-tiba pindah ke dunia roh. Wah, kita melihat dunia bawah nih, roh, spirit-spirit, setan, makhluk gaib supranatural yang ada di mitologi Mesir. Ya, wujud mereka aneh sih. Ada yang tubuh manusia, kepalanya senjata. Gue nggak bisa ngebayangin gimana kepala bisa berbentuk senjata. Ya, gitu lah. Atau ke dunia dewa, di mana dewa-dewi Mesir ini bisa berwujud dalam bentuk hewan. Susah banget sebutan sainsnya. Antropomorfis. Ya gitulah. Nah itu, kalau aja bukan karena komedi dan petualangannya yang luas dan seru, gue bakal drop. Jujur gue bakal drop. Tapi karena itu, gue malah semakin suka. Terus hal di buku ini yang gue gak suka, unsur romance-nya yang dominan di buku ketiga ini ya. Di buku pertama dan kedua itu gak terlalu, sebagai kayak bumbu-bumbu selip-selipan, kayak ya cinta-cinta remaja sepanjang petualangan, kayak ketika bertualang temu temen terus cakep, sepanjang perjalanan mulai jatuh cinta atau suka. Nah kalau ini lebih dibahasnya itu terlalu gimana ya, banyak banget sepanjang buku. Itu hal yang gue gak suka di buku ini. Romance-nya terlalu over dominasi ceritanya. Bahkan sampai akhir itu masih ngobrolin romance ketimbang petualangan mereka. Ya gitulah. Ya itu pendapat opini gue pribadi ya. Jadi suka nggak suka kalian baca sendirilah. Selera orang beda-beda. Dan itu review untuk buku terakhir The Ken Chronicles The Serpent Shadow oleh Om Rick Riordan. Habis baca buku ini gue bakal masuk ke buku Nordik. Jadi ditunggu. Dari Om Rick Riordan juga, yaitu Magnus Chase. Benar gak ya? Iya, benar. Kita bakal menjelajah dunia Nordik dari buku Magnus Chase. Sekian video dari gue, sampai ketemu di video gue berikutnya. Iya, sekian lah. Bye!